temanya menarik. Kalau kita berkata melayani, sebetulnya kita itu sedang melayani siapa? Jadi terima kasih untuk Pak Hendri sekeluarga yang memberikan kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama dan mengikuti banyak. Loh, kenapa? Biar kelihatan. Oh begitu, kasih loh kalau kamu di bawah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya nggak tahu ada berapa gembala, ada berapa pendeta di sini. Kalau lihat potongannya kosmennya kayak pendeta. Pak Pendeta. Pendeta. Mana lagi? Pendeta di rumah. Panannya. Oh, sana. Panannya ketua diaken di gereja. Oh, puji Tuhan. Siapa lagi? Saya pendeta. Arianto. Saya pendeta di rumah. Oh gitu ya, baik. Maaf ya. Ayo, HP-nya dimatiin, jangan main HP, dengar firman. Ayo, belajar semua. Stop semua sosial media. Jangan terpengaruh. Setuju? Setuju. Belajar. Daripada miring mungkin bisa digeser apa tengah. Nah, begitu. Ayo, tengah-tengah lagi. Baik. Nah, gitu ya, supaya enak. Baik. Di dalam Yohanes pasal 15 itu ada 2 ayat yang Yesus katakan luar biasa. Yang pertama, saudara cari nanti. Bukan kamu yang memilih aku. Oh enggak, amin. Amin. Betul ya? Amin. Berarti kalau kita bisa menyebut diri atau disebut rekan sekerja Kristus, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, gara-gara kita atau gara-gara Tuhan? Loh, jawab. Ragu-ragu sih, makan nanti. Ayo, saya ulangi lagi. Kalau kita percaya dalam Yohanes 15, ada 2 ayat yang kita mau lihat. 1, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maka kalau kita bisa jadi pelayan Tuhan, rekan sekerja Kristus, hamba Tuhan atau apa saja, itu gara-gara kita atau gara-gara Tuhan? Oke? Satu fakta lagi. Siapa yang percaya bahwa di luar kita yang bukan kita jauh lebih banyak orang yang lebih mampu dari kita, lebih kaya, lebih pintar, lebih segalanya. Betul atau salah? Betul. Yang di rumah itu. Nah, dengan konsep ini, ada nggak yang bisa kita sombongkan kalau dia pakai kita? Lu jawab. Nggak ada. Nggak ada. Apanya kita mau sombongkan? Saudara, ini hal yang luar biasa. Satu-satunya firman yang Tuhan berkata, aku menentang. Siapa yang ditentang? Masa lupa? Satu-satunya firman yang Tuhan katakan, aku menentang. Siapa itu? Lu masa lupa? Ini pura-pura lupa, tapi betul katanya. Oke, kita baca ayat yang Yakobus 4. Adik, jangan ribut ya. Yakobus pasal 4. Coba lihat ayat 7. Kalau saya nggak salah, tolong bantu saya. Kalau tadi saya nggak siapkan ini. Satu-satunya yang ditentang oleh Tuhan adalah orang ini. Ada yang di Zoom, tolong Filipus ada nggak? Tuhan, aku menentang. Ayat berapa? 6. Terima kasih. Tolong bacakan. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Amin. Ngeri loh saudara. Bukan cuma nggak disukai Tuhan, tapi ditentang. Apa kata lain ditentang? Ditolak, masih lebih ringan, ada yang lebih berat. Dilawan. Nggak diakui, tidak diizinkan. Mari kita lihat, bukan untuk mengungkit, tapi seandainya ada di antara kita, ada teman kita, saudara kita, dulunya awalnya dia rendah hati, luar biasa, tapi begitu mulai Tuhan pakai secara khusus,
Bisa orang itu sombong? Nah, itu yang hati-hati. Jadi yang pertama, di Yohanes 15, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang minta untuk dipakai jadi alatnya. Yang kedua, Yohanes 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tapi sekarang aku menyebut kamu sahabat. Alasannya jelas. Mengapa dia menyebut kita sahabat? Sebab aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Saudara, ini luar biasa. Sahabat bukan hamba. Nah, dari dua ayat ini kita melangkah. Sering gak kita dengan mendengar kata ini, saudara, mari kita melayani Tuhan. Sering gak? Nah, saya tunjukkan satu ayat lagi. Siapa pernah ingat Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk Melayani. masih ingat? Nah, saya balik pertanyaannya. Jadi kalau gitu salah nggak kita melayani Tuhan? Loh, oke, saya bingung ayatnya. Kan saya sudah tanya, sudah bilang betul. Sekarang saya balik lagi, suara bingung. Saya tanya lagi. Masih ingat tadi Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita sering dengar, mari saudara kita melayani Tuhan. Salah atau betul? Loh. Salah, betul gimana? Loh. Saudara tadi sudah jawab, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kenapa berkata betul? Kalau kita diminta untuk melayani Tuhan, yang dilayani gak mau kok. Saya bersyukur saudara jujur, bahwa berarti selama ini saudara salah dalam konsep pelayanan. Lalu yang betul apa? Catat baik-baik. Baca 1 Korintus 3:9. Yang betul itu ini. Jadi kata melayani Tuhan itu istilah gereja yang tidak ada di Alkitab. Karena Yesus sendiri bilang gak suka, aku datang bukan untuk ragu-ragu ya. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sudah. Nah, sudah ketemu 1 Korintus 3:9. Stop. Karena kami adalah Kawan sekerja. ini yang betul, kawan sekerja. Bahasa Inggrisnya teamwork. Bahasa bisnisnya partner. Saya tanya, kalau disebut kawan sekerja, partner, teamwork, itu posisinya ada yang lebih rendah, lebih tinggi atau sejajar? Dahsyat. Saya harap mulai hari ini semua konsep kata melayani Tuhan, ayo kita kembalikan kepada prinsip Alkitab. Jadi melayani Tuhan itu menjadi kawan sekerja. Oke, saya tanya. Anggap aja semua kita orang bisnis. Semuanya kita bisnis. Kalau kita butuh partner untuk bisnis, kamu bisnis atau karyawan? Cuma tanya aja. Ayo, kalau kita perlu tim, perlu partner untuk kerjasama, beri saya 3 syarat saja. Yang pertama harus apa? Jangan yang rohani, sevisi, bukan bisnis kok ini. Bukan, salah. Salah. Nah, yang punya duit, pura-pura aja. Kan saya bilang bisnis. Ini kebanyakan otak rohani ya begini nih. Maaf, lo betul nggak? Nomor 1 kalau kita cari partner bisnis, ya mikir duitnya ada atau tidak.
Loh kok nggak amen? Iya. Nah, syarat pertama kita masuk nggak ibu nggak? Enggak punya apa-apa, sombong betul. Loh kita ini punya apa? Loh ngerti nggak pertanyaannya? Kan tadi suara saya tanya, syarat pertama milih yang modalnya besar. Lah kita modal apa? Cuma modal apa? Maaf. Tapi toh Yesus pilih. Amin lah saudara. Nomor 2. Ayo kalau kita butuh partner, kita cari yang apa? Enggak usah ragu-ragu. Berarti nggak punya partner ini. Apa? Kompeten, betul, cakap, ahli, punya pengalaman, betul, hebat. Tunggu dulu satu dulu. Setia nggak masuk itu terlalu rohani. Saya pilih umum. Saya tanya lagi, jujur, kita kompeten? 25 April 85. Pertama kali saya bertemu dengan Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi Bumi AC Jaya. Ada yang pernah dengar? Saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Saya kaget. Waktu itu kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, para pengusaha Kristen dan para kaum profesi Kristen. Ada jaksa, ada hakim, ada dokter, pengacara semua. Giliran Pak A.M. Sinaga khotbah, saya tersinggung. Begini khotbahnya, tapi itu benar. Maaf ya, saya tahu maaf orang Batak, Pak A.M. Sinaga itu keras orangnya. Kalau mereka tumbuh, kalau ngomong frontal, maaf ya. Kalau Tuhan model saya akan pecat ini semua pendeta majelis zaman Tuhan. Enak sekali kamu. Apa alasan Pak A.M. Sinaga ngomong gitu? Bayangkan. Diberi tugas sejak 2000 tahun yang lalu. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Selesai nggak? Belum saya tanya. Selesai nggak tugas itu? Belum saya tanya. Selesai nggak tugas itu? Belum. Terus Bapak Sinaga berkata, tapi tiap bulan kita minta gaji. Ayo, setuju kalimatnya? Di situ saya bertobat. Kalau kita rekan sekerjanya harus kompeten, ahli, cakap, bisa kerja dengan baik, maka kerjaannya pasti cepat selesai. Yang ketiga, ayo sebut yang lain. Boleh, baru yang tadi itu jawab. Ya, jawab. Yang satu tujuan, satu visi. Nah, sampai di bagian ketiga ini, saya minta masing-masing kita jujur. Saya tidak menyebut 1-2 merek gereja, tapi saya berkata umum. Sebelum saya beri pertanyaan dan saudara jawab, untuk yang ketiga, sevisi nggak kita ini dengan Tuhan, saya berikan fakta atau bukti. Narkoba. Saya nggak ada yang nggak tahu ya semuanya. Narkoba dengan Injil mana lebih laku? Lu saya tanya aja. Ini cara saya mikir. Kenapa? Dengan 3 hal ini, kok aneh? 1, narkoba atau Injil yang pakai iklan. Ayo, narkoba atau Injil yang pakai iklan, pakai spanduk-spanduk itu loh. Hadirilah kakak, hadirilah loh. Saya tanya, ya saya tanya cepat jawab. Narkoba atau Injil yang pakai iklan? Iya. Enggak ada orang jongkok narkoba pakai iklan. Goblok betul dia. Saya nangis waktu Roh Kudus tunjukkan ini. Kenapa yang nggak pakai iklan bisa lebih laku? Setuju nggak saya ngomong? Yang kedua, mana yang gratis, mana yang mahal antara narkoba dengan Injil? Ini pertanyaan konyol, tapi gereja harus ngerti. Ayo jawab. Apa bayar? Injil itu gratis.
Narkoba itu mahal, saudara. Lihat korban terakhir, calon Kapolda Jawa Timur sudah siap dilantik. Kok bisa tergiur jual 5 kilo sabu-sabu hasil tangkapan? Begitu hebatnya narkoba itu. Kalau nggak salah sekarang 1 gram sabu-sabu sudah di atas 3 juta, hampir 4 juta. Laku. Injil itu gratis. Logikanya mana yang lebih laku? Ya yang gratis. Nomor 3, dampak. Semua kita tahu dampak narkoba. Loh, ujungnya masuk penjara atau mati. Apa dampaknya Injil? Masuk surga, dibebaskan, diselamatkan, diampuni, disembuhkan. Loh, kok gak laku? Saya harap semua yang menyebut diri pelayan Tuhan mikirkan bedanya narkoba dan Injil. Saya tambahkan yang keempat supaya tahu. Setan punya visi nggak untuk menghancurkan dunia? Punya, supaya semua orang jatuh dalam dosa. Gereja punya visi nggak? Punya, untuk pergi beritakan Injil. Yang saya tanya, siapa yang punya sekolah? Setan punya sekolah dosa atau tidak? Gereja punya sekolah Injil, sekolah kita. Lihat atau tidak? Ya. Seharusnya mana yang lebih hebat? Sekolah. Yang punya sekolah. Tapi kenapa kita on semua? Setan lebih pintar mencari jiwa loh. Nggak usah kita ragu loh. Sedih melihat fakta ini. Jadi sekarang saudara ngerti kalau setan orang maaf, lu fakta loh, nggak usah. Nah, 2 tahun lebih COVID memporak-porandakan kemunafikan. Enggak amin sih. Kita beribadah nggak perlu ganti baju, nggak pakai baju pun siapa yang larang? Loh kok nggak amin? Waktu COVID bahkan kita bisa jongkok di WC sambil dengan khotbah. Loh ya atau tidak? Ya sudah. Tapi kalau nggak ada COVID, maaf, saya mengatakan ini fakta. Gereja besar ini, kalau gereja kecil nggak ada. Gereja-gereja besar itu kalau Jumat malam dan Sabtu malam itu pemain musik, WL, penari, asir sudah sibuk, bukan doa, pakai seragam apa? Ayo ngaku. Loh betul enggak? Itu Jumat malam. Loh ya kok tidak saya tanya kok? Ya. Dasi aja bisa jadi perkara ini. Pernah di satu gereja gara-gara sepatunya nggak seragam, yang satu nggak baca WA. Hari itu yang perempuan harus pakai sepatu yang hak sekian senti, yang ini nggak baca. Saya sampai sedih. Itu jadi ribut. Terus saya tanya, lo kenapa diributi? Jadi nggak serasi Pak kalau dilihat dari jauh tingginya itu. Ya ampun. Pernah dengar kejadian seperti itu? Nah, bayangkan Tuhan mana pusing dengan sepatu. Betul tidak saya ngomong ini? Maka itu penyaringan terjadi dengan COVID. Hamba-hamba Tuhan, coba dengar, saya punya 2 istilah ini. Tahun 82 Roh Kudus pernah beri saya 2 istilah ini. Yang betul yang mana? Hamba Tuhan itu hidupnya untuk melayani atau melayani untuk hidup? Yang benar yang mana? Ayo coba jawablah. Ayo, hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Betul. Nah, COVID-19, hamba Tuhan yang motivasinya uang, yang pelayanan itu hidup, nggak laku karena nggak ada undangan. Kalau toh dia laku diundang, maafkan saya. Maka ketika dia undang untuk Zoom, gerejanya nggak buat, dia buat brosur sendiri, terus ditambahi nomor rekening bank di bawahnya. Pernah tahu nggak ada brosur seperti ini?
Ngeri, saudara. Ini loh motivasi. Maka itu COVID itu sangat bagus untuk memurnikan kita. Kenapa Bapak tertawa? Sangat bagus Pak COVID. Bagus. Kita dimurnikan. Dan hemat, nggak perlu ongkos kalau ke gereja, nggak perlu transport. Betul tidak? Maaf saya ngomong. Nah, karena kita tidak sevisi sebagai rekan sekerja, maka itu pekerjaan Tuhan kacau. Sebelum saya lanjutkan ke ayat 9 1 Korintus 3, saya tanya, sebetulnya Tuhan itu bisa kerja sendiri tanpa kita atau tidak? Sangat bisa. Ini yang saya kagum. Pernah ada yang ngajar saya, Tuhan itu kalau pakai malaikat, pekerjaannya jauh lebih cepat selesai daripada pakai kita. Betul atau salah? Karena 3 hal. Malaikat nggak perlu transportasi, 2 nggak perlu akomodasi, 3 nggak perlu konsumsi. Ngundang manusia, ampun. Contoh zaman Nuh, kalau Tuhan pakai malaikat buat kapal, pasti cepat selesai nggak? Pakai manusia 120 tahun baru selesai. Saya pernah jadi guru sekolah minggu, saya nggak akan lupa. Waktu saya lagi ngajar, ini kelas 6, bagaimana Tuhan memimpin Israel lewat Musa, perjalanan dari Mesir ke Kanaan, kira-kira 4 juta orang. Wih, begitu susahnya, 40 tahun putar-putar begini. Tapi ada satu anak angkat tangan, Om, saya boleh tanya nggak? Boleh. Nah itu saya nggak pernah mikir anak ini. Om, Tuhan itu malaikatnya ada 4 juta nggak? Saya pikir kenapa ini anak tanya begini? Kalau saudara yang jawab, ada nggak 4 juta? Lebih. Lebih nak. Kenapa? Saya sambil senyum. Daripada repot-repot pakai Musa, kenapa Tuhan nggak nyuruh satu malaikat gendong 1 orang Israel? Tanya apa? Saudara, saya kaget. Kira-kira betul nggak pemikiran anak ini? Iya ya. Ngapain sampai 40 tahun loh? Wih. Nah, banyak hal yang kita temukan. Kalau Tuhan pakai malaikat, pekerjaannya jauh lebih cepat selesai. Siapa yang yakin? Saya sih yakin. Kalau ada gereja bisa ngundang malaikat KKR khotbah. Sebelum dia khotbah baru tampil orang bertobat. Loh, gitu enggak kira-kira? Wih, semuanya pasti akan. Saya nangis ketika saya baca satu buku tulisannya Paul Bilhamer. Malaikat itu bukan anaknya, tapi ciptaannya. Kita ini anak-anaknya yang serupa dan segambar. Ini luar biasa. Maka itu dia pilih kita. Walaupun kita kadang-kadang dikit. Haleluya. Bandelnya itu. Maka itu hargai panggilan Tuhan. Amin. Hargai panggilan Tuhan ini. Bukan kita yang minta untuk dipakai, Dia yang minta. Oke, kembali ke 1 Korintus 3:9. Kalimat pertama tadi, karena kami ini kawan sekerja Tuhan. Tapi kalimat kedua, ada kata ganti orang kedua. Koma, baca. Kamu Nah, stop. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Ayo kita bongkar. Kamu siapa di sini? Enggak usah pulang. Bukan jemaat salah. Orang yang di luar kita. Kalau jemaat sudah otomatis teman sekerja. Jadi kalau saya pakai istilah mega proyek, saya nggak tahu pemerintah provinsi Kalimantan Selatan punya mega proyek apa? Ya misal dalam sebuah mega proyek perlu nggak subkontraktor? Ya subkontraktor.
Nah, jadi begini, menurut 1 Korintus 3:9, dunia ini propertinya Tuhan. Dan Tuhan kita punya mega proyek. Apa mega proyeknya? Jadikan semua orang yang belum diselamatkan itu menjadi bangunan Tuhan dan kalimat terakhir. Bangunan rumahnya. Karena Tuhan perlu rumah di dunia. Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Jadi kita sudah mulai melihat. Jadi proyeknya Tuhan itu, maaf ya saya tanya, di dalam gereja atau di luar gereja? Di luar. Jelas. Tapi kita, ayo kita sibuk di dalam gereja. Mulai hari ini saya beri PR saudara masing-masing. Hitung berapa kali selama Yesus Tuhan kita hidup itu masuk ke bait suci di Yerusalem dan ke sinagog? Banyak atau sedikit? Sering atau jarang? Jarang. Ini 10 jari tangan kita masih lebih banyak. Bahkan ketika dia melayani di sinagog itu cuma sekali, Lukas 4. Di bait suci disebut dia diskusi itu juga cuma sekali, Lukas 2, waktu dia umur 12 tahun. Dan kalau dia masuk mulai umur 8 hari kan disunat, waktu diserahkan oleh Simeon dan Hana umur 8 hari itu dia di bait suci. Terus umur 12 tahun dia diskusi dengan para ahli Taurat. Lalu Yohanes pasal 2 dia balik ke bait suci lagi tapi marah, yang buat cemeti, masih ingat? Jadi dia nggak pernah pelayanan di bait suci, di sinagog cuma sekali. Seharusnya kalau kita menjadi teman sekerja Tuhan, tidak boleh sibuk hanya di dalam gereja. Nggak ada yang amin. Karena sasaran Tuhan itu di luar, yang belum selamat. Mari kita baca Lukas 15 ayat 1. Nah ini harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berkata melayani Tuhan, maka itu di Facebook, Instagram saya tulis, kita ini melayani siapa? Harus tahu. Maaf, jangan ada di antara kita sibuk Minggu ibadah sampai gak ada waktu untuk anak-anak. Senin doa, Selasa rapat, Rebo buat warta, Kemis latihan musik, latihan tamborin, latihan apa lagi, Jumat konser, Sabtu ada lagi, Minggu balik ke gereja. Ternyata justru itu yang Tuhan tidak suka. Nah ini ayatnya, baca Lukas 15 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk mendengarkan dia. Saudara, saya lupa tahun berapa Roh Kudus memberi saya pengertian ayat ini. Saya bertobat. Para pemungut cukai dan orang berdosa di masa itu boleh nggak ikut ibadah di bait suci? Boleh tidak? Dilarang. Ada polisi Taurat loh. Dari jauh jadi diusir. Tapi aneh ya, kata biasa itu artinya apa? Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah kata biasa itu artinya sering, selalu. Kagum nggak? Saya nggak akan lupa satu peristiwa. Kira-kira tahun 70 berapa. Saya diundang KKR Natal Pemuda di salah satu gereja Pantai Kosta di kota Bandung, di Jalan Kali Pak Apo. Wih,
ketua pemudanya sampai dipecat dari gereja. Karena begini, hari itu anak-anak muda punya pemahaman yang luar biasa setelah banyak dengar saya mengajar. Harus melayani yang tertolak. Nah, ketua panitia memberitahu saya, oh nanti jangan kaget ya, ketika puji-pujian ada orang gila masuk. Hah? Loh kok bisa? Enggak om, itu cuma main-main. Itu salah satu anak muda kami yang kami dandani dia orang gila. Oh ya sudah. Tapi majelisnya nggak dikasih tahu. Oh, jadi tahu kisahnya ya. Itu puji-pujian rame. Si gila masuk lompat-lompat. Waduh, dengan dandanan saya dapat dari mana pakaian kayak begini? Ini hati saya ini kan saudara. Saudara, majelis langsung nyergap dia, dipaksa tarik keluar. Nah, si gila yang pura-pura gila ini meronta dong. Akhirnya pemimpin puji bilang, stop, itu saudara kita. Malu majelis ini. Kenapa kalian gak bilang? Loh, kok bilang yang lain ceritanya dong. Dari situ saya belajar. Ternyata gereja tidak pernah siap menerima yang terhilang. Maaf saya tanya, tapi jangan jadi bahan diskusi dan debat. Maaf. Kira-kira kalau kita kebaktian minggu, atau ada pelacur masuk, pasti ada yang tanya, loh dari mana tahu kalau itu pelacur? Ah tahu lah, dari dandanannya, dari baunya, masih tahu kan? Maaf. Betul nggak? Jujur, anggap aja umum. Kira-kira kita bagaimana? Saya tahu jawabannya. Pasti kita nontonnya dari atas sampai ke bawah, dari bawah ke atas. Boleh nggak saya berkata seperti itu? Kita nggak siap terima mereka. Lukas 15 itu membuat saya bertobat. Tahun 75 saya KKR bersama tim, namanya tim api menyala, di lapangan sepak bola Kota Kertosono, Jawa Timur. Nah, karena saya sudah dilatih untuk menginjil, pas saya sepak bola ada seorang yang saya harus bimbing, Muslim. Nah, saya itu baca Yohanes 3:16. Kan memang itu cara menginjil toh, karena begitu besar kasih Tuhan dunia sehingga diberikan anaknya. Saya baru selesai ngomong najis. Loh, sok nggak dengan najis? Tuhan punya anak, najis. Saya kaget. Saya langsung lemes, nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai orang ini pergi saya juga nggak tahu. Karena saya syok. Akhirnya, kenapa? Karena mayoritas saudara kita, itu masih ingat ya? Nggak ada Tuhan punya anak, kawin sama siapa? Loh, tapi ini kan firman Tuhan. Sejak itu saya mulai mencari kebenaran ini. Terus gimana caranya nerangkan kepada yang mayoritas supaya nggak berkata najis? Ternyata Yohanes 3 ayat 16 itu dijelaskan oleh Lukas 15. Masih ingat? Ada berapa kisah di Lukas 15? Ayolah, masa nggak tahu? Ada berapa kisah? Tangan saya sudah gini, masa nggak jawab sini berapa? Itu di orang ini. Ada berapa kisah? Ya gitu loh, nyebut. Apa saja? Apa saja? Domba yang hilang, dirham, uang yang hilang, 3 tapi semuanya happy ending. Saya nangis waktu Roh Kudus jelaskan. Ini loh arti Yohanes 3:16. Jangan nyebut Tuhan punya anak kepada yang mayoritas, tapi bilang Tuhan menunggu kamu pulang karena kamu anaknya. Betul tidak? Nah, sejak itu cara penginjilan saya ngerti mereka. Ini hebatnya Lukas 15. Maka itu di antara 4 Injil, Lukas 15 yang saya paling sering khotbah. Karena itu the real love story, the greatest love story. Masih ingat?
bukan sampai engtan, bukan Romeo and Juliet. Itu kalau saya bilang sad story. Kenapa? Endingnya bunuh diri kok. Mana love story? Kisah kasih ya ini. Surga. Papa kita yang hebat mengasihi penjahat-penjahat ini. Nggak aneh. Betul? Ini the greatest love story. Hebat sekali. Nah, sejak hari itu saya akan menghukum diri saya sendiri. Apa yang saya kerjakan? Kalau sampai dalam 1 minggu tidak ada orang yang berdosa datang mencari Yesus lewat saya, berarti saya adalah orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam akhir zaman. Ngerti nggak kalimatnya? Itu saya punya kebiasaan. Tadi ada berapa saksi? Oh, calon alfasat. Saya punya kebiasaan. Kalau saya makan atau diajak orang makan, kaki 5. Setiap pengamen yang datang, saya harus ajak mereka makan. Dan saya akan bicara, nggak usah bicara agama, nggak usah bicara Tuhan, bicara 3 aja. Mengampuni. Hanya Yesus yang ajari kita mengampuni. Rata-rata orang punya sakit hati nggak pernah disakiti nggak? Nah itu dia. Puji Tuhan, saya tiduran. Orang capek, mau pindah sini nggak? Tidur. Bicara soal harapan masa depan. Nah itu kebiasaan saya. Berapa lama saya makan dan berapa banyak pengamen datang pasti. Dan saya nggak cuma ajak mereka makan. Saya pasti akan tanya, kamu di rumah berapa orang? Bungkus. Nah tadi siang diajak makan ke apa itu? Raja Acan ya? Raja Acan. Sambal apa itu? Sambal Acan. Raja Acan tau ke Brasil. Tapi saya lihat ada anak kecil jual es apa namanya? Es kero. Ya saya sih nggak pengen makan itu. Terus saya mikir, supaya saya bisa ketemu anak ini, saya belikan siapa ya? Oh, pelayan rumah makan Acan itu. Saya belikan 10. Baru selesai, datang temannya yang bawa es juga. Ini kalau saya nggak beli juga nggak adil. Terus saya tanya pada karyawan yang di luar, berapa temanmu di dalam juga? 10 lagi cukup nggak? Cukup. Ya udah saya beli 10 lagi, kasih yang di dalam. Terus saya bicara sebentar pada mereka, saya tahu anak itu. Saya tawari makan. Enggak. Yang satu bilang, boleh bungkus nggak? Jujur sekali dia. Buat mama. Oh ya silakan. Saya bilang satu orang pesan 2 makanan. Kaget itu pelayan restoran. Saudara catat, musuh Injil itu bukan setan. Musuh Injil itu orang Kristen pelit. Mau diulang? Janganlah, supaya ada yang tersinggung. Musuh Injil bukan setan, tapi Pelit. orang Kristen. Engken ya. Sekarang ayo kita bertobat dalam hati. Itu kebiasaan saya. Udah? Kalau saya nyebut nama Pak Atex, kenal nggak ya? Nggak tahu ya. Itu ngedrop. Saya balik ke hotel. Begitu saya turun dari mobil. Nah, saya lihat ada 4 karyawan hotel yang lagi sibuk karena ada wisuda di ballroom. Saya lihat keringatnya, kasihan juga ini. Terus saya sapa mereka, mau beli es kopi nggak? Kaget mereka. Nggak jawab, tapi wajahnya ya belum mau karena panas. Saya pesan 4 kopi, es kopi. Kan ada nitro atau apa ya? Intro. Saya belikan. Yang satu bilang ada 3 di belakang. Ya sudah lagi. Kenapa tidak? Nah sambil nunggu itu saya cuma ngomong kehidupan. Ingat ya, hidup itu bukan cuma karena uang loh. Kalau karena uang hidupmu capek. Lalu karena apa Pak? Ya karena
ada harapan. Hidup nggak punya musuh. Kira-kira orang seneng nggak dengar kalimat-kalimat ini? Kita perhatikan mereka. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Orang-orang berdosa sering datang kepada Yesus, nggak malu. Yesus nggak nolak. Tapi rohaniawan yang menolak orang-orang berdosa itu. Begitu radikalnya saya dalam Injil. Sampai saya itu seperti apapun, saya nggak akan ingin punya mobil pribadi. Jadi sampai hari ini saya nggak punya mobil. Kenapa? Saya ingin naik angkot kemana saja. Tujuannya cuma satu. Di angkot itu saya lebih gampang ketemu orang susah. Nggak amin. Kalau saya nganggur, nggak ada pelayanan, ya saya naik aja. Angkot ini stop, saya pindah angkot lain. Cuma saya ketemu di situ, saya bayarin mereka. Wih, senangnya luar biasa. Ini yang saya lakukan sampai hari ini gara-gara ayat ini. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Pemilik-pemilik perusahaan paling tidak sebulan sekali panggil hamba Tuhan, kumpulkan istri dan suami karyawan saudara. Kenapa? Banyak yang nggak ngerti. Suami sebagai karyawan di perusahaan kita luar biasa komitmennya. Tapi kalau istrinya nggak sehati, bisa ganggu suaminya. Atau sebaliknya, karyawan kita itu istrinya, tapi suaminya aduh merongrong terus. Tertekan, kerja nggak bisa konsentrasi. Kumpulkan 3 bulan sekali bersama. Ayo semua keluarga kumpul, nggak usah khotbah. Sampaikan tentang hubungan suami istri. Ajarkan kepada karyawan kita manajemen keuangan yang betul. 99% hancurnya karyawan kita karena mereka tidak bisa membedakan mana keperluan dan mana keinginan. Betul? Kalau mereka tidak kita ajar, yang lebih perlu mana? Keperluan. Dan menghentikan keinginan. Ngebon terus. Betul tidak? Bagaimana karyawan bisa kerja dengan baik kalau ngebon terus? Nah itu masalah. Udah, kali berikut kumpulkan anak-anak mereka, beri pengarahan. Perlu nggak anak-anak mereka diarahkan juga? Belum, saya tanya perlu nggak? Perlu sekali. Maka itu jangan rebutan khotbah di gereja. Di luar gereja masih banyak kerjaan. Oh nggak, amin. Kumpulkan karyawan itu, anak-anaknya. Nah, kalau mereka punya banyak masalah dengan mertua, kumpulkan mertua-mertua mereka. Lu serius lu saudara? Banyak nggak mertua ngerogoti mantu, maaf lu. Kasihan. Ini itu diajarkan semua. Apalagi kalau karyawan kita banyak kasus perceraian, cepat ditolong itu. Supaya nggak ada gangguan waktu mereka kerja. Dan banyak cara yang lain yang kita bisa buat arti kata melayani. Ayat 2, Lukas 15. Siapa yang ribut? Itu ayat 2. Siapa yang ribut? Nah, baca 1, 2, 3. Maka bersungut-sungutlah siapa? Rohaniawan itu. Dan ya, terus katanya. Oke ya, saudara, ini para pengkhotbah, para pendeta, saya ajar membacakan ayat untuk jemaat. Intonasi itu penting. Setuju nggak? Supaya jemaat itu ngerti. Nah, ini saudara bacanya salah. Bersungut-sungut itu kan, dia kumpul dengan orang-orang berdosa, makan bersama. Nah, itu intonasi. Maka yang mendengar jadi ngerti. Tolong ya kalau khotbah baca ayat jangan datar. Tidur cuma. Kalau itu
Tuhan seperti emosi berteriak, ngomong yang kencang. Kalau Tuhan lagi bicara dalam hati, kecilkan suara. Sehingga yang mendengar bisa ikut menikmati. Betul? Nah, akhirnya Tuhan Yesus ngomong. Dia nggak bantah, dia nggak nanggapi dengan kamu. Hei, aku mau cerita. Kalau ada di antara kamu punya 100 domba, dan waktu sore pulang kehilangan 1, kamu biarin toh, kamu cari. Nggak mungkin yang punya domba, nggak apa-apa kan beranak lagi. Gembala kokon itu. Maaf. Dan kenapa saya suka memberi orang makan? Kemanapun saya pergi, kalau saya diajak orang makan ke restoran, pasti nggak ada pengamen restoran. Tukang parkir akan saya jadi sasaran pertama. Sudah makan atau belum? Biasakan itu. Ketemu orang di mana saja, Yesus selalu ngajak makan. Kenapa? Nah, ini pelayanan. Banyak gereja punya metode untuk mengusir setan dengan doa keliling. Betul? Ada toh? Doa pakai banner. Saya pikir itu ayat dari mana? Terus bawa botol-botol pencerotan, anggur perjamuan, minyak. Terus datangi rumah-rumah ibadah yang lain. Yang mana dong yang punya? Belum betul enggak? Itu gobloknya itu ayat mana? Ayat yang dipakai. Itu sampai jengkel. Setuju nggak sih ngomong ini? Setuju. Nggak begitu caranya, malah nggak jadi kesaksian. Jangan ikut-ikut yang gila-gilaan seperti itu. Inilah cara membuat setan pulang kampung dan dunia bebas dari setan. Baca Matius 4 ayat 2 dan 3. Caranya gampang sekali, nggak susah. Udah, ayat 2 Matius 4 1, 2, 3. Bu, kakinya selalu sebentar. Kakinya ya supaya dia nggak kesemutan. Nah gitu ya. Ulang. Oh nggak mau ya udah. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, stop. Jadi Tuhan Yesus pernah lapar loh saudara. Nah masalahnya di sini. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, yang datang siapa? Ayat 3. Iblis yang datang. Itu saya kaget. Saya pakai fakta. Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berdatang. Apalagi yang lapar model kita ini. Ngerti nggak maksudnya? Setan yang gemuk datang semua. Maaf. Kenapa legion? Oke, kita sambil guyon, tapi ini rahasia. Berarti setan selalu bekerja dan keroyokan kalau ada manusia lapar. Maka itu doa Bapa kami, berikanlah. Jawab, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Untuk ini aku untuk hari ini. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu perintah. Satu kali Roh Kudus ajarkan lewat seorang sahabat saya, Pak Pendeta ini. Jadilah jawaban doa buat orang lain. Jangan memaksa Tuhan menjawab doa kita. Wih, saya bertobat di sini. Ngerti nggak arti ayat? Ada banyak orang lapar di sekitar kita. Ayo kita jadi jawaban doa dengan ayat ini. Kalau minta secukupnya itu artinya apa? Ayo kalau kata secukupnya, ya cepat. Enggak berkelebihan cukup. Tapi Papa tidak menjawab. Karena yang dia beri lebih dari secukupnya. Nah, ini maksud Tuhan. Kenapa kita minta secukupnya? Kok diberi lebih?
Karena di sekitar kita, tetangga, kiri kanan, muka belakang, ada orang-orang yang nggak kenal papa kita dan mereka lapar. Lalu papa titip untuk kita bagi ke mereka. Maka itu kecuali warung dan restoran, kita tidak boleh simpan makanan hari ini buat besok. Oh, enggak amin. Kenapa? Saya tahu rahasia. Kalau saudara nyimpan makanan hari ini buat besok, dosa kita 4 kali lipat. Dosa 1 kali lipat aja masuk neraka, ini 4 kali lipat. Neraka sebelah mana? 1, berarti malam ini ada orang tidur sambil lapar karena kita nggak bagi. Jangan jauh. Lu saya nggak tahu kok. Awas bingung. Masa susah seperti ini, nggak mungkin kita nggak tahu ada orang lapar. Setuju? Itu dosa pertama. Dosa kedua, karena saudara tidak belanja besok, maka penjual sayur, penjual rica nggak laku dipakai besok. Betul-betul. Kasihan mereka. Pasar Rampung tutup. Nomor 3, dosa ketiga. Makanan yang dipanasi lagi sehat tidak? Ya sudah. Ya sudah. Nggak sehat. Yang keempat, perintahnya bagi. Saya belajar dari binatang soal ini. Saya tanya, pernah nggak saudara mikir antara kita dengan binatang siapa lebih murah hati dan suka berbagi? Oh, susah. Oke, saya beri pertanyaan balik. Binatang kalau punya sisa makanan dia makan. Umumnya tinggal kasih yang lain. Nah, ini jawabannya. Mengapa mereka lebih suka berbagi, bisa berbagi daripada kita? Ayo jawabannya. Oke, karena binatang nggak punya lemari, nggak punya kantong, nggak punya plastik, nggak punya tupperware, nggak punya kulkas. Jadi mereka berbagi. Coba jahatnya kita diundang pesta bawa kantong, bawa apa? Bungkus. Itu loh yang kita harus belajar. Jadi Tuhan Yesus suka memberi orang makan. Jadi kalau kita sebagai pelayan, sebagai rekan sekerja Yesus, bisa menemukan, membuat tidak ada orang lapar di sekitar kita, setan pulang kampung dan jadi pengangguran. Betul tidak? Nggak ada yang dikerjain karena semuanya kenyang. Ini perintah. Jangan bilang, loh, kamu aja masih susah. Ya? Gimana mau nolong orang? Salah. Oh iya ya, ini sepanjang 2 bulan terakhir, wih, dengan resesi tahun 2023, wih, lebih gawat. Saya tolak itu semuanya. Enggak. Kenapa? Harus ada jaminan ayatnya. Tolong sampaikan kepada semua orang, termasuk para pendeta, kalau khotbah jangan nakut-nakuti jemaat. Suara tahun depan resesi, bahkan sudah mulai banyak orang. Ayo mulai nimbun makanan, siapkan ini. Ngapain itu salah semua? Oke, baca. Ini jaminan Papa kita. Kejadian 8 ayat 22. Tolong siapa saja yang mendengar pendeta khotbah tahun depan resesi, karena pemerintah bangsa-bangsa bilang, betul nggak? 2023 itu menakutkan, di samping perang Rusia Ukraina belum selesai. Jangan takut. Saya nggak mau khotbah soal resesi, nggak ada, karena jaminan Papa. Udah, Kejadian 8 ayat 22. Baca 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Kata ini bagus. Selama bumi masih ada. Dengan kata lain, selama kita masih melihat tanah. Tidak ada provinsi sehebat Kalimantan Selatan, gambutnya paling luas se-Indonesia. Walaupun tanah gambut, kemarin saya jelaskan oleh Pak Endri, ternyata bisa nanam padi walaupun gambut. Nah, ada apa? Ada 4 hal. 1, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Apa kata lain takkan berhenti-henti? Enggak, stop. Terus. 1, baca. Musim
menabur dan menuai. Maaf, ketika banyak gereja berapa tahun yang lalu slogannya ini musim penuaian, saudara, musim penuaian, saya marah, saudara. Marahnya di mana? Pakai otak, maaf. Menuai tapi nggak pernah menabur, itu namanya merampok. Bujur. Lu betul nggak? Kenapa sih gereja nggak ngajari menabur, kok ngajari menuai terus? Menabur bukan uang. Nah, ini loh salahnya lagi. Banyak nggak pendeta khotbah yang bicara duit terus? Saudara, percayalah, kita akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, betul? Loh, pernah dengar khotbah sih? Yang lipat-lipat itu bukan duit, firman. Di Matius 13 dengan jelas Yesus berkata, inilah perumpamaan tentang menabur, yaitu menaburkan firman. Jadi bukan duit. Firman yang kita dengar itu harus berlipat ganda di hidup kita. Sama seperti Yohanes 10:10. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup berkelimpahan. Dikotbahkan duit lagi, maka kita berlimpah-limpah materi. Gobloknya ini. Yang berlimpah itu hidup, bukan duit. Nggak ada ngomong duit. Hidup yang berkelimpahan. Nah, saya beri kesaksian. 26 Agustus 2 bulan yang lalu, anak-anak saya membuat ibadah di beberapa tempat. Saya betul nggak mau, tapi mereka mensyukuri 50 tahun saya khotbah. Sini khotbah pertama tanggal 26 Agustus 72. Nah, 26 Agustus 2022 kemarin pas 50 tahun. Saudara bisa bayangkan. Di ruangan ini Bu Alfa yang paling lama kenal saya. Itu tahun berapa ya? Masih SMA katanya. 82 ini. Berarti baru 10 tahun kok dia jadi anak. Istilahnya yang nyedot hidup saya itu nggak sedikit. Bayangkan, saya dengan istri diberi Tuhan kepercayaan sudah berhasil meluluskan hampir 500 sarjana S1, 490 sekian. Dan bukan teologi umum. Saya meluluskan 62 master, 6 doktor. Tahun ini saya memuliakan 3 doktor lagi, 2 di Satya Wacana, 1 di Makassar. Saya meluluskan 14 dokter. Tuhan berkati luar biasa. Nah, ini hidup yang berkelimpahan, membuat banyak orang menikmati hidup saya karena berkelimpahan, bukan duitnya, tapi hidupnya. Ubah yang mulai hari ini. Nah, inilah yang kita harus tahu. Maka itu kalau kita tahu firman seperti ini, bakal habis nggak? Loh, bakal habis nggak? Tidak, sumbernya ada terus. Maka dengan anugerah Tuhan luar biasa. Satu anugerah Tuhan, saya cuma cerita saja untuk kemuliaan Tuhan. Kemarin ada orang Banjar yang baru ketemu saya pertama kali di Ruko mana kemarin? Apa ya? Gatot Subroto. Papi Cuisi ya. Wih, Salman saya sampai lama, Pak. Saya itu hampir tiap hari ngikuti khotbah Bapak di Instagram. Wih, Bapak ini luar biasa. Kok nggak dilepasin? Ternyata ini yang dia kagum. Karena kalau saya setiap kali saya ngajar harus ada Zoom, ada Instagram, ada Facebook. Dan anak saya membuatkan saya 3 akun Facebook. Maka harus dirilis semuanya. Dan mereka menunggu, maaf. Dan tiap kali saya ngajar, saya akan sebut saya lagi di kota mana. Ya, orang ini bingung. Kan Bapak dari Makassar, iya. Sebelumnya kan di Jakarta, iya. Sebelumnya di mana? Saya aja ngikuti capek loh, Pak. Kok Bapak ini seger terus? Hari ini saya khotbah ini 3 kali. Tadi pagi 2 ini sekali. Nah, Pak mau lanjutkan, nanti kita lihat suasana. Kenapa?
kelimpahan hidup. Jadi nggak ada habisnya. Bagian terakhir. Jadi melayani Tuhan itu bukan melayani Yesus. Ayat terakhir, Matius 25 ayat 40. Layani yang Dia kasihi. Siapa itu? Matius 25 ayat 14. 40. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata. 1, 2, 3. Keren firman ini. Dan raja itu akan menjawab para domba yang berkata, kapan kami lihat Tuhan lapar, telanjang, sakit, di penjara, orang asing, haus, lapar, kapan? Segala sesuatu. Jadi berapa? Semua yang kamu lakukan. Nggak usah banyak-banyak. Untuk salah seorang saudaraku yang paling hina. Stop. Menurut saudara, saudara Yesus yang paling hina itu adanya di dalam gereja atau di luar? Yang jelas di luar. Yang di dalam gereja nggak hina, sudah mulia karena ditebus. Berarti kalau kita berkata melayani Tuhan, siapa yang kita layani? Loh, siapa yang kita layani? Yang masih di luar sana. Jangan dari minggu ketemu minggu yang sudah Kristen semua. Kapan mereka dapat kesempatan? Simpan firman ini. Maka inilah pelayanan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Mulai hari ini, cari, nggak usah jauh-jauh. Mulai dengan keluarga pembantu saudara. Ajari anak-anak kita, kenali anak-anak pembantu kita. Kalau kebetulan seumur, ajari anak-anak kita setiap 6 bulan atau berapa. Anak kecil kan cepat bertumbuh. Sepatu sudah kekecilan, baju, rok semua kekecilan, celana. Suruh anak-anak keluarga. Cari daerah-daerah kumuh di Banjarmasin. Suruh antar mereka. Itu membuat anak-anak kita punya hati belas kasihan untuk orang lain. Daripada ngotori rumah nggak kepake juga. Betul ya? Apa saja? Ajaran, bagi. Minta sopir, minta siapa? Suruh ngantar. Cari data. Itu pelayanan. Sejak kecil anak-anak kita dihibur. Oke? Nanti setelah makan kita tanya jawab saja ya. Maaf ya yang di rumah jangan ikut makan sendiri. Jelas? Mau berubah konsep pelayanan? Harus mulai sekarang. Itu salah semua. Tuhan tolong kami untuk jadi teman sekerja Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.